Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Allah Bapa kami atas segala penyertaan-Mu kepada kami. Sepanjang tadi malam sampai pagi hari ini kami bisa tiba di Wang Plaza kembali untuk melakukan acara Grow dan juga Great Saturday pada pagi hari ini. Tuhan, Kau berkati speaker kami Josh yang akan memberikan sharingnya pada pagi hari ini. Semoga apa yang dia akan katakan dapat kami resapi dan dapat menjadi pelajaran yang baik untuk kami. Kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami, tim kami yang belum hadir pada pagi hari ini, yang masih dalam perjalanan. Semoga mereka dapat tiba segera berkumpul bersama kami. Terima kasih ya Tuhan, kami akan menyerahkan semua acara ini hanya ke dalam tangan-Mu. Amin. Oke, Jos, sudah siap Jos? Ya, oke teman-teman, yuk kita sambut sahabat kita, Jos Liao Darwin. Thank you. Teman-teman boleh aku undang teman-teman ke depan? Duduk di depan, nggak apa-apa, nanti GS bisa ke belakang lagi. Soalnya hari ini pakai flip chart ya, jadi kalau teman-teman di belakang takutnya nggak kelihatan. Thank you. Selamat pagi. Silakan duduk. Gimana kabarnya teman-teman? Final sprint? Seru? Berapa di sini yang agent? Boleh angkat tangan? Agent mengejar AAD? Sip. Oke. Ya enggak, sini aja deh. Biar lebih dekat sama teman-teman. Ya. Oh ini ada online nih. Oke, teman-teman hari ini mau belajar apa ya? Selling. Apa aja? Jadi saya bisa mendeliver sesuatu yang memang teman-teman mau. Ya. Tapi mungkin aku buka dengan selling ya, karena teman-teman gini. Ini kan kita udah tanggal 19 ya. Berarti 11 hari lagi menuju akhir November dan another 31 days menuju Desember ya teman-teman ya. Jadi menurut saya nih, saya dari kemarin mikir tips apa sih yang saya pengen, kan logikanya gini, yang datang pasti teman-teman yang mengejar sesuatu. Ya. Bangun pagi itu menurut aku sesuatu yang challenging. Ya, jadi beri tepuk tangan dong buat teman-teman yang pagi-pagi sudah bangun, sudah hadir di sini, ya. Kalian sudah menjadi bagian minoritas dari majoritas orang-orang di luaran sana, majoritas agent-agent di luaran sana. Ya, orang-orang masih tidur, kalian memilih untuk bangun dan mau belajar di sini. So, teman-teman, untuk para agent, ya kan, kalian kan pasti ketika mulai bisnis ini kan kalian disuruh bikin project 100 nama ya, bener nggak? Bener ya. Nah, apa yang kalian lakukan dengan project 100 nama itu, ya kan kalian coba disort dari kemampuan membayarnya mereka. Ya kan, jadi misalnya kalian punya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, O, P, Q, R, ya kan, terus kalian kira-kira si A ini bisa punya kemampuan menabung berapa sih? Ya kan? Terus kalian sort dari yang angka kemampuan menabungnya besar ke kemampuan yang menabungnya kecil. Karena selama ini mungkin yang kalian lakukan kan selalu kalian abstrak aja, ngacak aja kan. Oh pokoknya saya telepon si A, saya telepon si B. Nah sekarang untuk 31 plus 11 hari, teman-teman cuma punya 42 hari, ya kan? Gimana cara kerja yang efisien? Supaya teman-teman bisa hit targetnya yang benar. Teman-teman prospek orang yang punya kemampuan menabungnya lebih besar. Ya kan? Di sini pasti udah punya API, nggak mungkin nol API-nya. Ya kan? Jadi teman-teman coba hitung. Ya, saya mau promosi API-nya saya berapa? 300. Saya sekarang API-nya berapa? Ya kan 100, berarti saya masih kurang 200. Nah, kalian dari sana kalian bisa lihat, prospeklah orang
yang bisa berkontribusi memberikan API terbesar kepada kalian. Ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya kalau sudah begitu gimana cara prospeknya? Ya kan? Saya selalu untuk saya memahami sebuah konsep selling, saya selalu membagi menjadi 4 kuadran, teman-teman. Ya, kuadran pertama ini adalah kuadran usia 20 sampai 30. Di sini adalah kuadran 31 sampai 40, 41 sampai 50, 51 sampai 60. Benar nggak sih orang yang kita prospek range-nya dari 20 sampai 60 tahun? Benar ya? Let's say kalau 60 lebih ya kita bisa tawarin dia banyak hal. Nah, apa yang kita perlu tawarkan mereka, ya kan? Kadang-kadang agent kan bingung ya, saya kalau keluar ketemu orang, gue mau pakai konsep selling apa? Ya kan? Mau pakai konsep selling apa? Nah, teman-teman harus tahu. Setiap orang di usianya mereka punya, kalau saya bilang, behavior yang berbeda-beda. Ya kan? Behavior. Jadi mereka juga punya kebutuhan yang berbeda-beda. Karena kebutuhannya beda, maka behaviornya mereka berbeda. Ya kan? 20-30 biasanya orang-orang baru lulus kuliah. Ya kan? Lulus kuliah baru mau memulai sebuah karir. Saya namakan di usia ini adalah create asset. Ya kan, baru kuliah, baru menggebu-gebunya, ya kan, pengen kerja, cari uang, untuk apa? Untuk meng-create aset. Setuju nggak? Setuju ya? Nah, kira-kira orang yang lagi di usia 20-30 lagi meng-create aset, apa sih yang mereka butuhkan? Ayo, nggak ada jawaban yang salah. Apa? Penghasilan. Ya kan? Kalau mereka yang paling penting adalah penghasilan, program apa yang kita bisa tawarkan ke mereka yang paling jitu? Perlindungan penghasilan, oke, bagus. Ya kan? Tapi di sini ada yang lebih itu kita tawarin apa? Cash flow protection. Ya kan? Bagaimana cara mereka, kan ya, duit yang mereka hasilkan belum banyak. Betul nggak? Dari duit yang belum banyak itu kan mereka tetap harus bisa menyisihkan seberapapun. Gimana caranya sebuah kepastian supaya mereka bisa menyisihkan, ya mereka harus punya cash flow protection. Jadi jikalau ada sebuah resiko yang berakibat mereka harus mengeluarkan uang besar, uang banyak, tidak ada pos-pos yang mereka harus korbankan. Ya, cash flow protection. Nah, move on ke usia 31 sampai 40. Logika berpikirnya mulai sudah punya aset dong, biarpun nyicil. Ya dong, motor kek, mobil kek, apa mulai menyicil rumah kek, ya kan? Makanya itu kalau di sini saya ngomong protection asset. Ya kan, ini yang juga saya ajarkan ke tim saya di awal-awal supaya mereka kalau keluar mereka tuh berani. Mereka tuh tahu apa yang gua harus ngomong ke orang-orang. Ya kan? Kenapa namanya proteksi aset? Jelas, mereka sudah punya aset. Sekecil apapun, sebesar apapun mereka sudah punya aset. Yuk lindungi dulu asetnya. Kalau aset yang kita punya ini nggak dilindungi, besar kemungkinan aset ini tidak bisa beranak cucu. 1 jadi 2, 2 jadi 3, 3 jadi 4, 4 jadi 5. Ya kan? Nah, kalau protection aset berarti teknik apa yang kita bisa tawarkan ke mereka? Income protection. Ya kan? Asetnya mereka ini kan masih dalam bentuk cicilan. Cicilan itu dilandasi oleh apa? Cicilan itu dilandasi oleh penghasilan. Ya kan? Makanya itu mereka butuh yang namanya income protection. Bagaimana kalau ternyata untuk kalangan prospek saya, orang ini memang sudah lebih mapan ketimbang orang pada umumnya. Ya gampang, kita ganti namanya aja. Asset protection. Ciptain sebuah cermin aset. Ya kan? Kalau kita punya, analoginya saya selalu ngomong begini. Kalau Bapak, contoh Pak Ben ya. Pak Ben punya tanah 1 hektar. Ya kan? Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Pak Ben, teman-teman?
Kalau punya tanah, ayo dong. Teman-teman mau punya aset nggak? Kalau mau punya aset, teman-teman harus think big. Biarpun belum punya tanah, sekarang coba mikir, kalau teman-teman punya tanah 1 hektar, ya kan? Apa yang akan teman-teman lakukan terhadap tanah tersebut? Bikin real estate, oke, kalau punya duitnya. Kalau duitnya belum cukup, cuma bisa beli tanah doang. Apa? Disewakan, oke, kalau tersewa. Karena sewa tanah itu nggak gampang. Ya, biasa orang sewa bangunan, nggak sewa tanah. Ya kan, minimal dilakukan apa? Dipagerin dulu dong. Bener nggak? Saya punya uang nih hanya sekian, saya hanya bisa beli sepetak tanah. Yang bisa saya lakukan adalah apa? Saya pagerin dulu. Gunanya dipagerin untuk apa sih? Gunanya dipagerin itu untuk supaya tidak ada orang asing yang masuk ke dalam tanah saya. Supaya apa? Jangan nanti tiba-tiba saya datang, ada yang jualan sate, ada yang jualan apapun yang mereka jualan di sana gitu. Atau jangan-jangan bahkan ada yang tinggal di sana. Ya, untuk mengusir seseorang, biarpun dari tanah milik kita, itu nggak gampang teman-teman, saya sudah ngalamin. Ya, tapi saya nggak bahas itu hari ini. Jadi kalau saya punya tanah 1 hektar, jelas yang saya lakukan adalah saya pagerin tanah 1 hektar saya. Supaya apa? Supaya tidak dipakai oleh orang lain. Ya kan? Terus kalau saya diberi rezeki, ya kan, bisa beli tanah 1 hektar lagi di sampingnya dia. Apa yang saya lakukan? Sama, saya pagerin juga. Berarti saya punya pagar 2 hektar sekarang. Demikian juga dengan aset, teman-teman. Dapat nggak logika berpikirnya? Ya, saya baru nyicil 1 rumah, let's say rumahnya 1 miliar. Ya kan, ciptakanlah sebuah proteksi terhadap rumah itu. Jadi jikalau terjadi sebuah resiko, rumah itu nggak dijual. Ya, logika berpikir, orang suka ngomong gini, tapi kan emangnya sanggup? Pasti sanggup, teman-teman. Nyicil rumah 1 miliar, minimal cicilannya itu 15 juta. Minimal cicilannya 15 juta. Kalau di full KPR ya, saya ngomong kalau di full KPR ya, 12 sampai 15 juta. Untuk menciptakan sebuah aset protection dengan produk apa? PCB 88 let's say, ya kan? 1 miliar PCB 88 berapa? Paling sejutaan. Kalau orang yang sanggup mengeluarkan 12 sampai 15 juta per bulan, disuruh keluarin tambah 1,5 juta. Masuk di akal nggak teman-teman? Masuk di akal banget. Masuk di akal banget. Jadi kita jangan bersandiwara dengan pemikiran kita, iya tapi kan kasihan, orang ini udah lagi nyicil aset dan segala macam. Jangan pakai nalarnya kita untuk naker otaknya calon nasabah, teman-teman. Ya, yang kita lakukan adalah kita datang dan kita mendeliver sebuah ide. Ide yang mungkin bisa menjadi sesuatu buat calon nasabah kita gitu. Ya, jadi deliver aja konsepnya. Ya, jadi kalau untuk usia 31 sampai 40, teman-teman tawarinlah income protection atau asset protection. Nah, di usia 41 sampai 50, dia sudah punya, dari nggak punya uang, dari nggak punya aset, mulai punya aset. Karena asetnya diproteksi, besar kemungkinan asetnya dari 1 bisa jadi 2, 3, 4, dan 5. Betul nggak? Berarti tahap selanjutnya kira-kira apa? Multiplication asset. Ya dong, kalau orang yang sudah punya 1 rumah, terus dia beli lagi rumah kedua dan rumah ketiga, kira-kira untuk apa sih rumah kedua dan rumah ketiganya? Untuk investasi, yes. Berarti orang ini mau naikin net worth value-nya dia. Ada nggak produk asuransi yang bisa naikin net worth value-nya orang? Ada, perwarisan, teman-teman. Ya, jadi di sini adalah multiplikasi aset. Dapat nggak? Ya. Nah, setelah produknya apa? Di sini produknya apa? Perwarisan. Perwarisan itu sangat murah. Murah banget. Kemarin saya bikin untuk orang 40 tahun perempuan 5 miliar cuman 69 juta 1 tahun. 5 miliar 69 juta. Dia bayar 10 tahun berarti dia hanya bayar 690 juta. Ya, dapat aset 5 miliar. Coba teman-teman hitung aja.
Setelah meng-create aset, memproteksi asetnya mereka, memultiplikasi asetnya mereka, yang terakhir apa kira-kira apa yang mereka akan lakukan? Warisin. Berarti kita ngomong distribusi di sini. Ya, inilah yang dibawakan oleh Kelvin Karisma Martin di Amazing Monday couple weeks ago. Ya, kalau yang nggak hadir, saya anjurkan minta leadernya untuk minta videonya. Ya kan? Produknya apa kalau distribusi aset? Sama, perwarisan juga. Ya, teman-teman kalau teman-teman bisa memahami 4 hal ini, simple, ketemu orang itu fun. Nggak takut, nggak bingung, saya mau tawarin orang apa. Ya kan? Tapi orang itu sana. Kalau kira-kira nih, di sini saya expect teman-teman aktivitasnya ada ya teman-teman ya. Ya kan? Boleh nggak coba kasih saya beberapa objection mengenai 4 hal ini yang memang benar-benar teman-teman dapatkan di lapangan. Ada nggak di sini yang nawarin orang cash flow protection, ya kan? Terus di HO sama calon nasabah kalian, ada nggak? Halo? Kalau nggak ada kelas selesai loh teman-teman. Berarti teman-teman pinter semua udah. Kira-kira nih kalau teman-teman nawarin orang cash flow protection, objection apa yang dikeluarkan oleh si calon nasabah? Apa? Bicara sama istri, oke. Ya kan? Gimana caranya menghandle kalau orang bilang bicara sama istri? Ayo leader-leader di sini bisa bantu. Kalau saya ditanya, nanti saya tanya istrinya ya, saya akan minta bagaimana kalau saya ketemu sama istri kamu. Kenapa? Karena sudah pasti saya lebih bisa menjelaskan konsep ini ketimbang dia. Ya kan? Jadi teman-teman jangan, oh ketemu istri ya, oke nanti kabarin lagi ya. Kira-kira dia cerita nggak ke istrinya? Belum tentu teman-teman, dan besar kemungkinan nggak cerita. Apalagi? Ya, sekarang cash flow protection murah banget. Kenapa murah? Kalau zaman dulu produknya cuma satu, PPH plus unit link. Mau nggak mau selalu ada sisi investasinya. Biarpun dibikin nol. Betul nggak? Sekarang sudah Prudential sudah memfasilitasi kita dengan PSS Pro. Jadi kalau dari objection dari segi premi, harusnya sudah nggak ada. Harusnya sudah nggak ada. Udah ada asuransi kantor atau BPJS. Nah, kira-kira gimana handlingnya teman-teman? Ada nggak yang punya real experience? Lagi prospek orang, ya Steven, ada. Tes. Perlu berdiri nggak Pak Jos? Boleh, Oh. Biar semua orang kenalin ya, ini Steven. Halo. Speaker kita di Amazing Monday Senin kemarin. Kalau saya pengalaman BPJS dengan asuransi tidak pernah di-compare karena itu saling melengkapi sih kok. Jadi kalau misalkan orang-orang punya BPJS bagus banget, tapi kalau misalkan punya asuransi kesehatan lebih bagus banget karena saling melengkapi, bukan saling membandingkan. Yes. Thank you. Thank you. Ya kan? Nah, teman-teman satu hal lagi, ketika teman-teman di lapangan ya, jangan berargumentasi dengan calon prospeknya kita. Even though biarpun mereka benar, biarpun mereka salah. Ya kan, nggak ada gunanya kita memenangkan sebuah argumentasi terhadap satu pembahasan, tapi at the end of the day jadi nggak closing. Gitu loh. Ya, jadi kalau orang namanya orang, saya prospek Pak Beni ya kan, apapun yang Pak Beni ngomong pasti benar. Benar menurut dia. Benar nggak? Ya kan kita tidak bisa mengedukasi orang dengan cara mendikte orang. Ya kan kita hanya bisa mengedukasi orang dengan cara apa? Dengan cara membangun kebutuhannya. Ya kan? Kalau kita caranya, oh Bapak nggak boleh BPJS dong, BPJS itu pasti gini, pasti gini, pasti gini. Ya kan? Itu 100% orang nggak akan beli. Yes. Wajah-wajahnya bingung ya. Oke.
Teman-teman kalau untuk BPJS sebenarnya kan itu kewajiban dari kita sebagai warga negara kan teman-teman sebenarnya untuk punya BPJS. Kalau kita bilang melengkapi itu dalam arti apa? Contohnya seperti ini, kita bilang bahwa orang-orang punya asuransi kantor atau BPJS, rata-rata kan itu kebanyakan orang punya seperti itu. Nah, yang pertama BPJS itu kan bisa dipakai buat rawat jalan teman-teman. Kalau misalkan untuk sakit-sakit kecil, orang tuh ya cenderung ya cincai lah, maksudnya pakai BPJS it's fine. Tapi kalau untuk operasi yang ibaratnya udah cukup besar, BPJS itu udah nggak nyaman karena biasanya adalah beberapa poin penyakit kita harus ngantri. Nah, itulah perannya asuransi private insurance, teman-teman. Yang kedua, dengan punya asuransi kantor, itu juga sebenarnya adalah salah satu poin plus kenapa kita bisa menjual insurance, health insurance di Prudential, teman-teman. Karena orang punya asuransi kantor, itu kan sebenarnya dia adalah asuransi yang dipinjamkan oleh company. Tapi kita juga harus bilang bahwa selama kita kerja, kita dipinjemin asuransi aja. Tapi kalau misalkan kita udah resign, mau nggak mau kita harus punya asuransi pribadi. Yang kedua, yang namanya asuransi kantor, itu bisa koordinasi manfaat. Sehingga teman-teman jangan khawatir kalau misalkan mereka punya asuransi kantor, suruh tawarin aja asuransi kesehatan di Prudential, PPH, plus atau PSS, dengan manfaat on risk, di mana itu bisa koordinasi manfaat. 5 juta atau 4 jutanya bisa dibayarkan ke perusahaan asuransi kantor tersebut. Gitu sih. Thank you. Yes, Pak. Sebagai warga negara yang baik, saya sekeluarga ya punya polis BPJS, ya tidak dengan motivasi untuk klaim dan beberapa peluang untuk klaim tidak kita pakai. Sebagai warga negara yang baik, kita mau mewujudkan seluruh itu kan prinsip gotong royong sebetulnya gitu loh ya. Jadi bisa dibayangin nggak kalau mereka yang punya polis pribadi di perusahaan asuransi lalu nggak ikut program BPJS itu kan berarti premi yang masuk itu akan tidak optimal ya, karena pemerintah pasti kalkulate bahwa ini semua harus terkolek, preminya harus banyak baru ini risk sharingnya itu berjalan. Terus kedua, kalau asuransi kantor tadi hanya melengkapi ya, Stephen sudah jawab dengan baik. Teman-teman ketahuilah kalau ambil asuransi perusahaan kantor ambilin asuransi ya, kemudian asuransinya itu break pada waktu dia sudah retired atau dia keluar dari kantor tersebut ya, sementara di dalam perjalanan itu dia mengalami satu risiko sakit yang mungkin waktu apply baru nantinya tidak di cover, ya kita perlu remind dari sekarang gitu loh. Tentu saja ya balik-balik pada kemampuan. Ini kita ngomongnya adalah target market, orang-orang yang preminya affordable ya, bisa dibayar. Kalau enggak ya kita nggak bisa paksain. Itu saya tambahin aja. Sudah bagus dari Stephen. Thank you. Thank you Pak Martin. Dan teman-teman jangan lupa juga ya kan di PPH kita ada santunan hariannya. Ya kan, santunan harian dalam arti apa? Dalam arti kalau memang ternyata klaimnya itu sudah dibayarkan oleh asuransi lain, dia bisa klaim santunan harian itu. Ya, saya pernah closingin orang, kurang lebih HO-nya seperti tadi, terus saya bilang, tapi kamu tahu nggak kalau asuransi Prudential itu bisa surplus? Surplusnya gimana? Saya ceritain. Ya kan, premi yang kamu bayarkan cuma 1 juta kok per bulan. Tapi jika terjadi sebuah resiko, let's say dibayarkan oleh kantor, ya kan, kamu nginep 5 hari, Prudential kasih kamu 5 juta. Karena saya tawarin dia Gold Bay. Gitu loh teman-teman. Ya, jadi sebenarnya apapun itu objectionnya, there's always way to handle it. Ya kan, makanya itu teman-teman tuh harus selalu hadir di training. Ya kan, bisnis ini bisnis kerja bareng teman-teman, nggak bisa kerja sendiri. Karena kenapa? Kalau kerja bareng kita bisa share idenya kita. Gue tadi habis ketemu orang nih, ya kan, cerita sana cerita sini cerita. Kita bisa belajar dari case-nya dia belajar dari case-nya kita belajar dari case-nya mereka, gitu loh teman-teman. Ya, oke, itu kalau misalkan kita tawarin mereka cash flow protection. Kalau misalkan kita mulai move ke income protection atau asset protection, kira-kira objection apa yang akan keluar teman-teman? Ya, ketika teman-teman saya kerucutin lagi nih. Ketika teman-teman menawarkan PCB 88.
Ya kan? Objection apa yang keluar dari calon nasabahnya kalian? Tanya ya kok. Ya. Jadi case-nya gini, dia seumuran gua gitu ya, sekitar 34-35 gitu. Nah, orang tuanya ini main properti, disewain. Jadi beli properti bukan untuk jual, disewain dan menurut dia cukup banyak lah. Dan 90% propertinya ini udah atas nama dia gitu. Ya. Oke. Nah, terus jadi untuk income dia sekarang, akhirnya dia main sendiri, tapi dengan modal dia sendiri, which is lebih kecil, jadi dia belinya ya kayak apartemen gitu. Tapi sama disewain itu juga. Nah, gue masuk dengan konsep ini tadi income protection gitu ya. Nah, menurut dia kalau dia kenapa-napa, dia udah ada passive income dari properti, which is sebenarnya nggak terlalu pasif banget lah. Karena kan dia mesti urus kontrak dan segala macam gitu kan. Nah, itu satu. Terus kalau dari sisi asset protection, gue masuk dari pewarisan, objectionnya, yang pertama tadi jadi objectionnya kalau gue kenapa-napa, properti gue udah bisa biayain hidup gue gitu. Ya, atau yang dari bokap juga udah bisa biayain hidup gue, tanpa gue mesti kerja gitu ya. Nah yang pewarisan, dia bilang ya tadi itu, 90% aset bokap udah atas nama gue. Gitu. Jadi menurut dia, ya kan saya bahas mengenai balik nama segala macam gitu ya. Nah itu udah nggak perlu ada biaya untuk balik nama lagi, paling ada biaya pajak kalau dia mau jual lah. Oke. Gitu sih. Oke. Aku ada case serupa, ya kan, lupa di tahun keberapa, tapi kurang lebih mirip. Akhirnya yang aku ngomongin ke mereka adalah, berarti lu udah pernah, lu ngerasain dong seberapa terbantunya hidup lu karena bokap lu. Betul nggak? Iya. Ya kan? Nah, sekarang kalau lu punya 10 miliar, lu punya 20 miliar, lu warisin ke anak lu 20 miliar, menurut lu anak lu lebih baik nggak hidupnya? Iya, Ya lebih kan? baik. Jawabannya enggak. Kenapa? Karena 20 miliar yang hari ini nilainya jelas berbeda dengan 20 miliar di kemudian hari. Yang pertanyaan itu membuat dia nggak nyaman. Ya kan? Lu sekarang kan apalagi dia sudah merasakan enaknya, ya kan, berarti lu punya sebuah batu lonjakan yang dikasih oleh orang tua yang mengakibatkan lu bisa menikmati kehidupan lu hari ini, ya kan? Tapi lu tahu nggak, kalau lu punya uang lu hari ini, let's say 50 miliar lah, let's say, ya kan? Ketika lu kasih ke anak lu 50 miliar, anak lu tidak lebih baik dari lu. Ya kan? Jadi mau nggak, yang lu perlu lakukan apa sih? Toh sekarang kan dia sehat. Income, lu hanya perlu mengalokasikan sebagian dari pasif income lu dari rental kok. Ya kan? Untuk menciptakan sebuah pelipat gandaan aset lagi. Buat siapa? Buat anak-anak. Ya kan? Apalagi kalau di usia lu, murah banget. Iya. Ya kan? Berarti, Lu usia berapa sih? 34. 34. Kemarin kita bikinin 32 ya, 32. UP 5M sekitar 150 jutaan lah setahun. 8M. 8M. 150 jutaan ya. Oke. Ya kan. Masih Dan oke sih. kurang lebih kan, nah saya kalau biasa di case kayak gitu ya, kalau memang udah kenal dekat, saya minta dia tolong dirincikan, tidak harus terlalu detail. Ya kan, ujungnya sebenarnya yang saya mau apa? Yang saya mau adalah saya pengen tahu berapa sih pasif income-nya dia. Oh maksudnya dirinciin dia punya asetnya gitu kok? Iya, misalkan dia punya A, B, C, D, ini tergantung seberapa dekat kita dengan nasabah ya. Jadi yang saya mau tunjukkan adalah hanya perlu mengalokasikan sebagian doang. Daripada apa? Ya kan, kita kadang-kadang harus bermain dengan angka, teman-teman. Karena kan kita kalau ngomong, hanya perlu menyisikan aja, tapi menyisikan itu kan mungkin di benaknya mereka menyisikan 80% juga menyisikan, dan dia nggak rela menyisikan sebesar itu. Ya kan? Kalau ternyata hanya perlu menyisikan 15%, mungkin lain cerita. Nah, teman-teman harus bisa keluar sebuah angka, teman-teman. Ya, saya pernah ada case 2018. Orang ini, saya cerita aja. Orang ini lumayan wealthy lah ya, lumayan wealthy. Cuman gini teman-teman, pernah nggak sih teman-teman mau prospek orang, saya closing dia di zaman pandemi 2000, berarti ini case 2020. Saya closing dia di zaman pandemi. Biasa dong kalau zaman pandemi kan kita sebelum ketemu orang aja udah mikir kan, orang lagi susah nih.
Ya kan? Kita pakai kesusahan kita sebagai tolak ukurnya calon nasabah kita, itu yang nggak boleh. Ya kan? Ketika saya ketemu, ya dia cerita biasa, ya nih memang COVID bikin bisnis gua stagnan dan bla 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 dan bla 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 dan bla bla bla. Tapi karena saya deket sama dia, ya kan, saya sering ketemu dia, saya menemukan sebuah fakta. Orang ini baru beli mobil. Katanya susah, tapi baru beli mobil. Dan beli mobilnya itu bukannya mobil Avanza, Kijang gitu. Dia belinya Rubicon Gladiator. Ya kan, jadi Rubicon yang double cabin. Yang nggak ada di sini. Ya kan, harga mobilnya 2,8 miliar. Dan dia beli cash. Saya tanya dong, lah, lu tumben kok bisa beli? Gue nanyanya juga nggak dengan cara mendikte, lu bohong lu gini, enggak ya. Keren lu mobil. Tapi kenapa sih kok mau beli mobil ini? Karena nggak ada orang yang punya katanya. Nah berarti dari sana kan gue udah tahu dia punya uang. Ya kan, gue nggak perlu mendikte dia lagi, gue sudah tahu dia punya uang. Nah kan, terus gue mulai menggali-gali. Ya kan, kok kira-kira nih, ya kan, kira-kira aset lu kan banyak pasti. Ya kan, Cici tahu nggak sih? Wah, kalau istri gue tuh nggak pernah mau ikut campur. Oh, awalnya gue ngomong, emang Cici nggak marah? Di zaman COVID ya begini, lu beli mobil. Enggak, Cici, istri gue nggak pernah ngurusin gue katanya. Bahkan aset gue pun istri gue nggak tahu ada di mana. Gue mau suruh dia ngurus, bukannya nggak mau, tapi dia yang nggak mau ngurus. Gitu loh, ya kan? Jadi dari sana gue tahu, oh, tapi kan lu kemarin itu lu cerita lu ada bisnis lain kan? Ada. Jadi dia ada bisnis pendanaan. Ya kan, dia ada bisnis pendanaan. Karena gini, jadi ceritanya adalah mungkin kalau teman-teman ketemu case yang sama, dulu bisnisnya booming sehingga dia dapat pinjaman dari bank. Ya dong, karena mutasi bisnisnya bagus, pinjaman itu naik terus setiap tahun. Tapi pinjaman itu dalam bentuk PRK. PRK itu berarti lu kalau dikasih pinjam 10 miliar, lu nggak harus pakai 10 miliarnya. Boleh nggak lu pakai 1 miliarnya aja? Boleh. Boleh. Ya kan, dan bank itu pasti nawarin naikin plafon terus. Kenapa? Karena bank juga harus muter duitnya. Ya kan? Jadi inti cerita, dia ada plafon pinjaman bank yang sudah tidak terpakai karena bisnisnya memang stagnan. Gitu loh, bisnisnya memang stagnan. Apa yang dipakai oleh dia? Duit ini dipakai untuk pendanaan ke teman-temannya. Ya kan, jadi misalkan ada 3 orang berpartner, ya kan, mereka butuh fresh money untuk operation. Ya kan, daripada, sekarang gini, logika saya berpikir ya, kok ada ya perusahaan yang sebenarnya nggak punya kesulitan keuangan, tapi lebih better pinjam uang sama orang untuk operationnya mereka. Kan nggak masuk di akal, benar nggak teman-teman? Tapi ceritanya adalah 3 orang ini masing-masing punya aset. Siapa yang mau mengagunkan asetnya untuk kepentingan PT? Nggak ada. Jelas nggak ada. Jadi mendingan dijadiin biaya. Dijadiin expenses. Oke, saya butuh perputaran dana 3 miliar. Oke, saya pinjam dari dia 3 miliar kena bunga sekian. Itu dijadiin biaya perusahaan. Ya, which is dibagi rata dengan 3 orang ini. Nah, dia banyak tuh bisnis seperti itu. Terus saya tanya, terus Kokoh, uang yang sekarang lagi berputar di luar itu berapa kira-kira? 10 miliar. Dari sana, gue dapat satu ide. Gue mau nanya pertanyaan satu lagi. Kira-kira nih, kalau terjadi sebuah resiko, 10 miliar ini pulang nggak ke rumah? Mungkin nggak tiba-tiba datang temennya Kokoh, sorry ya, selamat saya turut berduka cita atas kepergiannya si A, ya kan? Ini saya kemarin ada pinjam uang 3M. Mungkin nggak teman-teman? Jelas enggak. Jelas enggak. Terus saya bilang, 10 miliar yang Kokoh puterin, berapa sih return yang Kokoh dapat? Ya, dia bilang dia bisa dapat kurang lebih 15%. 15%. Ya, 10 miliar 15%-nya berapa? 1,5 miliar. Saya bikinin proteksi 10 miliar, waktu dulu belum ada perwarisan. Saya tawarin dia link term, ya kan? Untuk bikinin perlindungan link term 85 sampai dengan 10 miliar, cuma perlu bayar 173 juta per tahun. Menurut teman-teman dia ambil nggak? Ambil. Hanya 10 sekian persen dari return. Ya kan, kalau dari 10 sekian persen dari return berarti cuma 1 sekian persen dari uang yang modalnya dia.
ya kan? Dan itu diambil. Saya yakin, kenapa? Karena saya kasih persentasenya. Hanya sekian persen dari sekian gini loh. Jadi teman-teman kalau lagi prospek orang, teman-teman harus bermain dengan angka. Ya, otak itu hanya bisa memproses sesuatu yang detail. Otak tidak bisa memproses sesuatu yang abstrak. Murah kok, ya murahnya berapa? Kasih tahu. Gitu loh teman-teman. Ya, menjawab ya. Ya. Berarti kalau case yang tadi yang lu bilang mainin dari sisi time value of money-nya berarti Pak, Iya. ya? Oh, oke. Iya. Maksudnya lu punya let's say 50M sekarang dibanding nanti anak lu itu kalau tetap 50M ya berarti kehidupan anak lu nggak lebih Tidak baik. lebih baik. Oke. Tidak lebih baik. Jelas Oke. tidak lebih baik. Siap. Thank you kok. Iya. Aduh, banyak orang yang bilang bahwa kalau dia terjadi resiko kehidupan, bahkan pasif income-nya yang didapat dari penyewaan properti, maksudnya kan gitu ya, itu bisa membiayai. Enggak penting. Teman-teman gini, ini saya nggak kasih tahu, saya tidak ngomong tentang cara jawab, tapi saya perlu jelasin kepada teman-teman semua pemahaman tentang insurance gitu ya. Insurance itu kalau bicara tentang pertanggungan itu adalah suatu kepastian, rekening kepastian. Ya, ini harus catat. Jadi kalau properti itu kita bisa dua hal. Yang pertama adalah sebagai cash cow. Cash cow itu kasih passive income dari penyewaan. Yang kedua adalah dari capital gain. Dia jual, propertiku aja banyak. Saya pernah bantu agen saya di Purwokerto waktu itu, prospek seorang dokter. Ya, dia bilang dia punya aset banyak. Tanahnya banyak, ya, sawah banyak. Ya, tapi waktu itu kan saya ajukan satu pertanyaan, bukan saya ya, agen saya ini pinter. Dia tanya satu hal, dok kalau dokternya bilang kurang beruntung, perlu biaya sekian, bisa nggak biayanya itu dibayarkan pakai tanah? Itu kalau ngomong tentang properti sebagai jaminan aset ya. Tapi kalau properti sebagai passive income, saya kasih tahu, ini teman baik saya, Leader Prudential, ya, jumlah rukonya lusinan, mungkin rasanya 5 lusin ada. Nah, tangan saya begini-gini nih, 5 lusin rukonya. Waktu pandemi terjadi, penyewa itu tidak ada nggak ada seperempat, patah semua, banyak yang patah. Artinya apa? Sesuatu yang dianggap passive income yang rutin, yang pasti, pada saat itu nilainya sudah nggak ada. Ya, jadi kalau rekening uang pertanggungan, ya, entah itu crisis cover atau apapun, itu rekening kepastian. Rekening yang memberikan memberikan manfaat pada waktu sangat dibutuhkan. Nah, kita waktu terima passive income tidak lagi butuh, nggak sakit, nggak apa-apa, ya toh, itu kasih passive income, itu lagi tidak butuh, tapi kita terima uang. Tapi bagaimana kalau situasinya lagi kita butuh? Rekening tersebut namanya rekening properti. Tidak bisa kasih passive income karena memang tidak ada kepastian. Ya, itu mungkin tambahan aja buat Aldo untuk handle yang kayak gini-ginian ya. Saya kadang kalau ketemu sama klien, kadang-kadang klien itu sebagian kan sok pinter ya. Saya ngurut dada karena apa? Harus latihan sabar. Nah, ya, menghadapi orang-orang yang kelihatan pinter tapi sesungguhnya tidak begitu pinter gitu ya. Kudu urut dada dan kudu sabar cara jawabnya ya, Dok. Makanya saya tadi bukan bilang cara jawab, tapi kitanya dulu harus paham. Kalau kitanya nggak paham, kita nggak bisa persuasive handling yang model begituan. Yes. Ya. Itu aja, tambahan aja. Tadi Jos sudah jawab kok. Thank you. Tapi benar loh teman-teman. Ya, ketika pandemi banyak loh sekali aset-aset nasabah-nasabah gue yang nggak tersewakan. Ya, tadi dia punya apartemen, dia pikir dia bangun kos-kosan, dia bikin apartemen dekat universitas, rame nggak? Tadinya rame. Tapi ketika pandemi semuanya online, yang rame itu kan disewa oleh anak-anak luar kota. Bener nggak? Anak-anak luar kotanya pulang ke kotanya masing-masing. Ya kan? Jadi dia selain tidak tersewakan, dia harus menanggung biaya maintenance. Gitu. Itu yang tadi Pak Martin ngomong benar. Ya. Oke, ada lagi teman-teman? Ada lagi nggak kira-kira pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman pengen? Ya, kalau enggak saya cuma hanya bisa cerita based on my own experience saja. Ya, karena tapi saya juga nggak tahu apakah experience saya ini bisa dipakai oleh teman-teman gitu loh. Ya, saya lately setelah ikut kelasnya Pak Martin, saya suka sekali pakai kata-kata ambil kesempatan ketika kita masih memegang kendali. Jangan ya kan? Kenapa? Karena kalau kesempatan itu lewat, ya kan, hal menjadi tidak terkendali dan menjadi sebuah kendala. Itu kata-kata yang saya pakai terus. Ya, saya selalu jualan program likuiditas. Saya selalu ngomong,
Ya kan? Yang namanya cash is always the king. Ya kan? Orang mau sekaya apapun, mereka tidak bisa objek bahwa cash is the king. Ya, dan teman-teman juga harus tahu faktanya. Orang kaya di Indonesia banyak nggak? Banyak. Tapi orang tidak kaya secara likuiditas, teman-teman. Kalau orang yang likuiditasnya tinggi, berarti dia nggak kaya. Nggak sekaya yang teman-teman kira. Kenapa? Karena duitnya tergerus oleh inflasi. Gitu loh. Ya, orang yang kaya jelas adalah orang yang bukan kaya secara likuiditas. Tetapi yang namanya resiko kehidupan, ketika terjadi sebuah resiko, kita butuh likuiditas nggak? Kita butuh likuiditas. Ya, jadi saya selalu nawarin orang program likuiditas, ciptakan sebuah likuiditas. Dan orang tuh nggak ada yang bilang, oh tapi saya nggak perlu, tapi saya sudah banyak. Enggak, aset kamu banyak, likuiditas kamu belum tentu. Ya kan? Karena ketika yang namanya resiko kehidupan itu datang nggak minta izin dulu. Nggak ada ya teman-teman di WhatsApp, ya kan? Selamat siang Pak X, ya saya resiko kehidupan stroke, saya akan datang 2 minggu dari sekarang. Nggak ada teman-teman, ya kan? Berarti akan banyak sekali aset-aset yang tidak terkelola, ya kan? Karena kan belum siap. Kalau saya sudah tahu datangnya kapan, saya bisa mempersiapkan itu. Tapi karena saya tidak tahu datangnya kapan, saya tidak akan pernah siap untuk hal-hal seperti itu. Nah, untuk aset-aset yang tidak terkelola, gimana cara mengelola aset yang tidak terkelola? Cash. Cash. Ya kan? Nah, kalau kalian bisa membawa nasabah kalian berpikir sampai titik ini, tinggal teman-teman tanya, bagaimana cara menciptakan cash-nya menurut Koko? Ya kan? Aku ada sebuah cara yang mudah, murah, dan gampang. Mudah, murah, dan gampang. Bukan gampang, mudah, murah, dan gampang didistribusi maksudnya. Ya kan? Jadi secara tidak langsung kita tuh menawarkan orang sebuah emergency fund. Ya, jadi teman-teman terserah kata-kata apa yang teman-teman mau pakai ketika teman-teman ketemu dengan calon nasabahnya kalian. Tapi yang kalian harus tahu adalah kalian harus tahu dulu pola pikirnya yang tadi Pak Martin jelasin. Ya kan? Oh, ternyata memang faktanya seperti itu ya. Jadi ketika kalian ketemu dengan orang-orang yang asetnya banyak, kalian itu udah nggak jiper duluan. Udah nggak mati akal gitu loh. Wah, aset saya punya 50. Ya kan? Semua tersewakan. Iya. Menurut dia, tapi kan kita tahu bahwa aset itu bisa nggak suatu hari tidak tersewakan? Bisa. Bisa, ya kan? Dan 50 itu apakah sudah terbayarkan semuanya? Ada orang yang asetnya banyak tapi asetnya digulung-gulung terus. Ya kan? Selama dia hidup, asetnya bisa bertambah dan terkelola dengan benar. Tapi ketika terjadi sesuatu dengan dia, ya kan? Kemungkinan akan banyak aset-asetnya yang tidak terkelola. Ya, jadi ketika teman-teman ketemu dengan orang yang punya asetnya banyak, jangan mati akal dulu, teman-teman. Ya, masih banyak cara yang teman-teman bisa pakai. Ada lagi? Ini saya antara saya mau berpikir positif, teman-teman sudah pintar semua, atau saya mau berpikir sebaliknya. Ya, teman-teman di sini saya aktivitasnya tinggi dong. Betul nggak? Teman-teman, makin dekat ke Desember, aktivitasnya itu harus double loh. Ya, jadi kalau teman-teman yang katanya notabene-nya mau ngejar sesuatu, tuh ini jadi bukan kelas HU lagi. Mau ngejar sesuatu, mau promosi kah, mau Star Club kah, mau Premier Club kah, ya kan? Kalau teman-teman paling tahu aktivitasnya kalian. Kalau aktivitas kalian tidak bertambah, ya kan? Berarti teman-teman tuh sebenarnya nggak pengen-pengen banget. Karena nggak akan ada hasil kalau aktivitasnya nggak. Toh selama ini dari Januari sampai November, ya, yang join dari Juni kayak sampai November, dengan aktivitas kalian, toh hasilnya yang seperti itu. Belum mencapai goal yang kita mau. Waktu semakin pendek, aktivitasnya tetap sama. Gimana caranya? Kalau ada, saya juga mau belajar, teman-teman.
Ya, saya sendiri juga belum mencapai goal saya tahun ini, tapi saya pastikan aktivitas saya banyak. Ya, saya minggu depan mau berangkat ke Balikpapan Samarinda. Pulang dari Balikpapan Samarinda, saya mau berangkat lagi ke Jambi. Ya, kok mau ngapain? Ya prospek teman-teman, ngapain lagi? Ya kan, bisnis kita ini bukan bisnis nunggu toko teman-teman. Bisnis kita ini bisnis proaktif. Kita yang harus nyamperin, di mana ada prospek kita samperin. Bukan bisnis yang nunggu doang, ya saya berharap nanti suatu hari ada orang yang ping di Instagram, kok saya mau beli asuransi. Saya pastikan teman-teman, ada pun paling gopek ceng. Pasti. Nggak mungkin ada yang ping, kok saya mau beli asuransi, saya mau beli proteksi 20 miliar, nggak akan ada. Ya, jadi teman-teman bisa tahu, teman-teman itu kurang berapa api lagi sih dari goalnya teman-teman. Ya, jadi teman-teman harus tahu teman-teman. Ya, aktivitasnya. Kalau nggak ada aktivitas teman-teman ikut training seperti apapun percuma. Ya, saya selalu punya bercandaan di grup saya. Ya nanti akhirnya di-hire jadi trainernya Prudential. Yang gajinya ya UMR aja teman-teman. Ya, if you're happy with that ya udah gitu. Ya, kita belajar apapun kalau sesuatu itu tidak kita pakai itu nggak pernah jadi skill. Jadi teman-teman cuma dapat wawasan baru doang. Pulang semangat nggak semangat dengan wawasan baru, tapi wawasan itu tidak membantu Anda, tidak akan merubah hidup Anda. Kalau kalian tidak merubah, knowledge itu menjadi sebuah skill yang bisa mendeliver api, dan api itu membawa sebuah uang ke dalam rekening kita adalah apa? Adalah skill. Ya, saya selalu ngomong 2 tahun pandemi banyak loh orang yang berkeluh kesah, iya prospek susah, ya kan? Nasabah gua sendiri pun lagi kesulitan keuangan dan bla 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 dan bla 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 dan bla bla bla. Ya kan? Saya orang yang selalu based on facts, ya kan? Fakta mengatakan pemerintah tidak pernah menarik uang, betul nggak? Selama pandemi tidak ada uang yang pemerintah tarik kembali. Berarti uang yang beredar sebelum pandemi, selama pandemi, dan sesudah pandemi itu adalah sama. Kalau uang yang beredar adalah sama, berarti ada yang naik, ada yang turun, ada yang turun, ada yang naik. Ya kan? Maka itu kita harus proaktif. Cari yang naik. Ya enggak? Kita di bisnis asuransi teman-teman, kita harus punya skill. Saya selalu ngomong skill itu high income skill. High income skill itu bukan hanya skill jualan. Ya dong? Itu adalah skill bagaimana kita bisa memindahkan uang dari kantong nasabah kita ke kantongnya kita. Kalau kalian punya skill itu, kalian nggak akan susah. Nggak akan ada ceritanya bisnis Prudential susah, itu nggak ada. Orang yang bilang bisnis Prudential susah adalah orang yang tidak punya skill tersebut. Tapi berita baiknya skill itu bisa dipelajari only if you want. Only if you want. Yang mau ngajarin banyak. Ya kan? Tapi kalau kalian nggak mau, ya sudah. Yang kalian bisa lakukan adalah ya you will always complain and you sing the same song. Setiap tahun you sing the same song. Tahun kemarin ngomongnya pandemi, tahun ini ngomongnya efek pandemi, tahun depan nanti ngomongnya efek apa saya juga nggak tahu gitu loh. Ya kan, you will always come up with excuse. Pembenaran terhadap hal-hal yang teman-teman sebenarnya tidak mau lakukan. Ya kan, bisnis ini bagus nggak? Bisnis ini bagus. Ya kan? Tapi apapun, sebagus apapun, butuh yang namanya sacrifice. Butuh yang namanya sacrifice. Teman-teman tidak akan pernah bisa mendapatkan, teman-teman hadir pagi hari ini jam 9 pagi. Ya kan? Dan saya lihat sudah rapi dan ya kan, berarti kan teman-teman bangunnya lebih pagi, mandi, mempersiapkan diri, jalan, ya kan? You sacrifice. Tapi jangan membiarkan sacrifice teman-teman ini sia-sia, teman-teman. Saya jadi kayak GS. Ayo dong kasih HO dong, teman-teman. Ya. Ya. Tes, kok mau tanya dong, kemarin kan saya ketemu temen nih, dokter gigi kan,
owner klinik juga. Kliniknya cukup rame. Nah, saya kan tawarin dia PGB 88 ke income protection. Nah, terus 2M ya. 2M ya 120 juta lah setahun gitu kan. Sekitar 120 juta setahun. Terus kan kalau emang dokter gigi kan pendapatan kan kalau kita praktek baru dapat duit, kalau nggak praktek kan nggak dapat duit, makanya kan aku nawarin dia income protection. Nah, sama dia di kickback balik gini, yuk duit segitu mendingan gua buat buka klinik. No kan kayak lu punya 2 klinik, anak buah lu semua yang kerja, lu nya malah kerjain Prudential kan udah pasif income, bilang gitu. Gue di kickback balik gitu, gue diem, belum Kalau kayak lagi gue sih. berarti join Prudential dong, Ji. Terus Iya. dia bilang, ya udah. Bercandain. Teman-teman boleh lo bercanda sama calon, jangan terlalu serius teman-teman. Udah kok. Terus dia bilang, udah. Terus kan aku jelasin, ya C, ini gini. Ini alasan aku kenapa aku jalanin bisnis Prudential gini. Lu bikin gua tertarik dong, biar bisa gua jalanin di bisnis pro. Dulu waktu kuliah pernah tuh 2004-2005 jadi agent tapi nggak jalan gitu kan. Terus ya udah aku belum berhasil ngerekrut dia karena emang income di kliniknya juga cukup oke. Terus di PGB 88 aku di kickback balik gitu. Mending duitnya buat buka klinik gitu. Ya emang sih sekali buka klinik ya lumayan sih kok. Oke. Kalau Terus gitu, gimana how-nya? kalau gitu bukalah duit yang ini, buka klinik sesuai dengan yang dia mau. Tapi klinik ini kan menghasilkan. Sisihkanlah sebagian dari penghasilan klinik barunya lu. Ya. Tadinya lu hanya melindungi 1 klinik, sekarang lu punya kebutuhan melindungi 2 klinik. Ya. Nggak paham? Oke. Tadi kan dia bilang dia punya uang nih. Dia kan sekarang punya 1 klinik, ya kan? Dia punya 1 klinik. Udah 2. Udah punya 2 klinik, dia mau buka klinik ketiga. Orang kalau mau buka bisnisnya jalan, dia mau buka bisnis lagi, berarti kan bisnisnya menguntungkan. Betul nggak? Ketika ya udah kita jangan berargumentasi, nggak usah Ci, taruh aja di sini, nggak usah. Oke, Cici buka aja. Karena memang bisnisnya lagi bagus, ya kan? Tetapi atas keuntungan klinik lu sisihkan untuk sekarang lu punya kebutuhan untuk melindungi 3 klinik lu. Ya kan? Sebenarnya kalau kita ngomong income protection, teman-teman, kalau orang yang belum punya aset, yang diproteksi adalah orangnya. Tapi kalau orang yang sudah punya aset, yang diproteksi ya tetap adalah asetnya. Kalau terjadi sesuatu kan asetnya ini tidak bisa menghasilkan lagi. Benar nggak? Prinsipnya sama, teman-teman. Terus, nah, apa yang terjadi terhadap aset sampai aset ini tidak bisa menghasilkan passive income lagi buat dia? Kalau asetnya dijual, kan begitu, ya kan? Nah, kita ke samping lagi. Risiko seperti apa yang bisa sampai orang menjual aset? Risiko sakit, bener nggak? Berarti kita harus bermain di sini, jelasin. Sakit kritis kan. Orang itu gini loh, orang itu kadang-kadang orang nggak mau beli karena dia merasa dia invincible. Dengan apapun yang mereka punya, mereka merasa mereka invincible terhadap resiko-resiko kehidupan. Ya kan? Tugasnya kita adalah apa? Tugasnya kita adalah menyadarkan dia bahwa lu tidak se-invincible itu. Dia bilang gini kok, kalau sakit kritis kan jarang orang belum tentu sakit kritis, belum tentu keluar klaim, dan kalau mau keluar klaimnya pun juga nggak segampang itu kan, dia bilang gitu. Nah, tinggal bagaimana beliefnya kita. Klaim susah apa gampang, teman-teman? Gampang kan? Nah, kalau teman-teman merasa klaim itu gampang, teman-teman bisa mematahkan objection itu dengan gampang. Oke, tapi kembali lagi, kan penyakit kritis itu apa tadi? Ada syarat-syaratnya. Bukan. Jarang-jarang. Iya, dia bilang gitu. Maka itu sekarang Prudential mengeluarkan produk seperti hanya menitip tabungan doang. PGB 88 kan seperti itu. Ya kan? Lu titip aja di Prudential. Ya, sampai di mana lu merasa lu tidak mau titipin lagi di sini, duit lu dikembaliin kok, Ci. 20 tahun ke depan duit lu dibalikin 100% beserta dengan premi semua yang lu bayarkan. Ya kan? Karena gini, kita tidak pernah tahu persepsi orang terhadap asuransi itu seperti apa.
Ya, ada orang yang merasa asuransi itu hangus. Ada orang yang merasa asuransi itu, oh ya nggak hangus sih, tapi kan investasinya nggak dijamin. Ya kan? Karena kan banyak sekali kasus-kasus unit link di luaran sana. Nah, teman-teman luruskan dulu persepsinya. Kalau ternyata, oh ternyata nggak hangus ya, ternyata bisa dibalikin ya 100% ya. Ya kan? Nggak menutup kemungkinan dia tertarik teman-teman. Dan saya kalau jualan, saya tidak pernah pakai 100 juta, 200 juta, 300 juta, enggak. Saya pakai persentase teman-teman. Jadi Koko tuh hanya perlu menyisikan 10% doang kok dari pendapatannya Koko. Ya kan? Jadi kalau untuk bisa pakai persentase, fact finding kalian harus kuat. Kalian harus tahu income dia berapa, pengeluaran dia berapa, aset dia berapa, apapun itu yang teman-teman harus tahu, teman-teman harus jelas. Baru teman-teman bisa, oke, gue sudah hitung, ya kan, preminya sekian, ini premi ini adalah berapa persennya dari itu. Nah, teman-teman pakai itu. Koko hanya perlu menyisikan 10 atau 15% atau 12%. Orang tertarik. Ya kan? Kan dulu kita diajarin ya, kalau bikin ilustrasi, kalau uang pertanggungan nolnya ditulis banyak. Kan gitu kan? Kalau premi tulis aja pendek, ya kan? 1 juta. Tapi kalau uang pertanggungan 5 miliar, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, kan gitu kan? Ini sebenarnya gunanya untuk apa? Supaya orang lebih fokus ke 5 miliarnya. Sama, tapi kan itu secara visual, secara tertulis. Secara auditorinya gimana? Ya pakai persentase. Ya kan? Hanya perlu menyisikan 10% kok dari pendapatannya Koko, ya kan? Dan Koko akan dijamin 5 miliar. Ya kan? 10% 5 miliar. Menarik. Tapi kalau Koko cuma perlu 150 juta. Baru ngomong 150 juta, dia udah mikir 150 juta. 150 juta kan setengahnya mobil wuling. Ya kan? Pas dia lagi mau beli wuling lagi ya, dia nggak closing jadinya teman-teman. Ya makanya itu saya selalu ngomong, dalam prospek, fact finding itu kudu teman-teman, kudu. Ya kan, jangan cepat-cepat closing, fact findingnya nggak kuat. Ketika fact findingnya nggak kuat, teman-teman nggak punya banyak fakta yang teman-teman bisa pakai untuk menjual ke dia. Gitu, ya kan? Teman-teman di sini tahu kan ada program prestisnya Prudential, ada yang nggak tahu prestis di sini? Berarti semua tahu ya? Saya nggak jelasin lagi ya. Teman-teman boleh pakai itu. Ya kan? Prestisnya Prudential bisa up to 9,1. Tadi udah bilang nggak mau cerita juga. 9,1 miliar di bawah usia 45 tanpa medical check up. Ya, biasa kan orang mau closing gede, kebenturnya di apa? Medical, bener nggak? Ini bisa tanpa medical check up. 45 ke bawah, 9,1, 45 ke bawah, 50 ke bawah, itu 7,8, 60 ke bawah, 7,1. Dan teman-teman bisa PCB 88 dan perwarisan. Jadi kalau ngomong 9 miliar, bisa 9 miliar PCB 88, bisa 9 miliar perwarisan. Jadi closing 18 miliar non-medical check-up. Tinggal bagaimana teman-teman nyanyi ini aja. Bisa iya kalau ditambahin dengan produk unit link. Yes. Ya. Gitu teman-teman. Ada lagi? Halo? Halo? Halo Bandung? RCT oke, ya? Ditya? Morning Josh. Yes, morning. Senang banget. Kemarin habis prospek temen nawarin PSS Pro. Dia udah cerita bahwa ada kebutuhan karena dia teman kita lah habis ada yang operasi jantung di Penang bayar sendiri. Jadi dia lagi emang ada timbul awareness itu gitu loh. Udah prospek, fact finding, ngobrol-ngobrol, dia udah bilang
bahwa mau masuk sekeluarga yang silver A ya. Yes. Habis itu mau bayar tahunan. Gitu. Udah selesai pas trial closing, oke bro, gua pasti ambil tapi Maret. Oke. Memang ada kebutuhan final sprint dan segala macam gitu ya, teman. Kalau saya sih lebih kepada kalau dia Maret kan sebenarnya kesian gitu ya. Jadi masa tunggunya mundur dan segala macam. Kira-kira gimana yang bisa yakinkan dia bahwa it is better now than Maret gitu. Walaupun dia bilang bahwa karena saya mau bayar tahunan. Kenapa dia mau bayar tahunan? Karena ada duit gede masuk ya Maret itu. So dia nggak bisa lakukan sebelumnya. Gitu Jos. Kira-kira gimana ya anaknya? Biar Tapi bisa udah maju. dihitungin belum kalau turun kelas dari silver ke bronze? Dia mau mau luar negeri. Oh iya, tapi punya lu opsi udah itu. udah hitungin belum dari Udah. silver ke bronze-nya berapa? Udah. Udah. Heeh. Karena dulu gue selalu dulu ya, dulu. Tapi pernah dulu nawarin orang gold, orangnya nggak mau ngambil sekarang, ya kan? Akhirnya gue bilang oke gini aja deh, karena yang namanya resiko kita nggak pernah tahu, ya kan? Why don't we start with bronze, ya kan? Nanti ketika lu siap, lu udah mau ngambil, lu duitnya udah ready, ya kan? Lu baru upgrade ke gold. Karena banyak lu nasabah gua yang seperti itu. Ya kan, ketika dia nunggu, ya namanya resiko kita nggak pernah tahu, ya kan, kena kecelakaan, masuk rumah sakit itu kan biaya juga. Akhirnya orangnya akhirnya ngambil dulu yang paling murah, bronze A. Kurang murah lagi, kan gue nawarin PPH ya, gue bikin sampai 55. Jadi bronze A 55 dia start dengan itu. Ya jadi kadang-kadang teman-teman coba kasih perbandingannya dulu dengan angka. Kalau dia mau silver, coba tawarin ke bronze dulu. Ya, dia siapa tahu, oh ternyata kalau kayak gini ya udah gue start dengan ini dulu deh. Nanti bulan Maret baru gue upgrade ke silver. Gitu. Ya mungkin itu bisa dipakai, Dit. Is it okay kalau dicoba ngobrol juga bahwa nggak masih tahunan juga nggak apa-apa sih bro. Kan concern dia itu kan, dia mau bayar tahunan, tapi kan in order to do that mesti ada uang besar gitu kan. Is it okay kalau kita juga of course. bulanan aja dulu turunin kelasnya gitu ya? Toh nanti ketika dia mau bayar tahunan kan tinggal dirubah dong metode pembayarannya. Ya kan? Jadi kalau misalkan orang nih mau bayar tahunan tapi duitnya belum ready, ya udah bayar dulu aja bulanan, jalan 2 bulan. Let's say di bulan Januari siap mau bayar tahunan, tinggal bayar selisih premi kok. Ketika teman-teman masukin perubahan metode pembayaran, keluar kok nominalnya berapa yang harus dilunasin. Gitu. Thank you. Thank you bos. Ada lagi? Teman-teman di sini karena tadi saya ngomongin prestis nggak ada yang angkat tangan, berarti saya assume teman-teman semua tahu tentang prestis. Ada nggak yang prospek dengan cara pakai prestis? Ada? Yang ada yang prospek pakai prestis boleh angkat tangan? Ini saya bingung ya. Tahu prestis? Nggak ada yang angkat tangan. Saya asumsi semua orang tahu. Tapi tahu dan tidak melakukan itu yang membuat saya bingung jadinya. Ada nggak yang prospek pakai prestis di sini? Ya, Steven? Belum? Pakai? Hah? Sebenarnya idenya itu sebenarnya sama, ya kan? Karena orang di luaran sana itu kan banyak sekali punya kebutuhan uang pertanggungan besar, ya kan? Tapi mereka nggak mau medical. Satu, atau mereka kepentok di medical, ya kan? Jadi teman-teman bisa pakai itu. Mau nggak gue bantuin bikinin sebuah uang pertanggungan, ya kan? Nah, itu kembali lagi, ini tidak menghilangkan proses fact findingnya ya teman-teman ya. Ya kan ini hanya membuat proses lebih gampang aja. Gitu loh. Mau nggak gue bantu bikinin uang pertanggungan, lu bisa bikin uang pertanggungan up to 30M seperti yang tadi Bu Daryati ngomong. Ya, up to 30 miliar. Tanpa medical check up. Ya, selain nggak medical check up, LSAR-nya juga jauh lebih simpel, teman-teman. Ya, kalau kita lewat jalur biasa kan di atas 15 miliar harus ada pembuktian aset. Ya kan ini enggak. Ini tetap teman-teman hanya list doang asetnya seperti apa. Jadi proses LSAR itu seperti jalur biasa di bawah 15 miliar. Oh, gue punya rumah di sini, ukuran sekian, harganya sekian. Oh, gitu aja berapa kali berapa gitu. Ya.
Gitu teman-teman. Ya kan, terus teman-teman bisa jual manfaatnya Prestige. Kalau satu keluarga Prestige, saya kalau satu anggota keluarga Prestige, seluruh keluarga bisa menikmati fasilitas Prestige. Ya, berarti punya jalur khusus untuk dia penjaminan awal dan penjaminan akhir. Yang saya suka ngomong adalah kalau teman-teman ketemu orang Prestige itu kan pasti kalau orang yang membutuhkan uang pertanggungan besar, berarti kan orang ini bisa dibilang high net worth lah. Ya enggak? Prudential akan bikin acara, ya kan? Mereka akan mengumpulkan sesama Prestige membernya Prudential. Disitulah Koko bisa networking dengan orang-orang di sana. Mereka suka dengan fasilitas ini. Jadi Prudential akan bikin sebuah acara, dikumpulin nih semua Prestige membernya Prudential. Ya kan? Di situ kalian bisa networking. Itu satu. Kedua, orang tuh selalu bilang kalau rumah sakit kan lama ya, prosesnya lama ya. Kenapa? Ya karena berapa sih nasabahnya Prudential? Jutaan teman-teman. Jutaan orang lewat satu akses yang sama. Tapi kalau teman-teman Prestige, ada jalur yang berbeda. Yang jumlah orangnya lebih sedikit daripada jutaan itu. Pasti prosesnya lebih cepat. Gitu. Ya nanti kalau teman-teman mau, ya kan mungkin aku share PDF Prestige-nya. Harusnya sih ada. Harusnya sudah pernah di-share ke orang dulu setelah Emerging Monday pernah dibawain sama Junita juga. Gitu. Ya, mendingan sekarang teman-teman menjelang final sprint kita yang cuma 1,5 bulan lagi, nggak sampai malah. Ya kan, lempar Prestige, proposal Prestige. Ya kan. 1-2 lempar 20, 1-2 yang nyangkut apinya 80, 100, 200 juta. Ya kan? Gitu. Ya, tapi jangan main lempar terus nunggu ya. Ingat bisnis ini bisnis proaktif. Jangan saya ngomong begitu terus teman-teman lakukan itu saja, enggak gitu. Ya, pokoknya tolak ukurnya adalah tanya ke diri kalian masing-masing seberapa penting apa goal yang teman-teman mau kejar. What is yang mau ngejar AAD? Coba tanya lagi ke diri masing-masing, what is AAD to you? Ya kan? Kalau teman-teman tidak bisa come up with at least 5 sampai 10, ya kan? Ya berarti teman-teman jelas. Teman-teman enggak benar-benar pengen promosi AAD. Ya, then don't waste your time, don't waste your leader's time. Kalau gua selalu ngomongnya kayak begitu, ya. Yang mau mengejar Star Club, ya kan? Coba tanya, kenapa harus Star Club? Sebuah goal kalau tidak diikuti dengan alasan yang kuat, ya kan? Itu hanya sebuah tulisan di atas kertas tuh yang nggak ada arti. Ya, kalau teman-teman bisa kasih jawaban 5 sampai 10 why-nya, ya kan? Refleksi ke aktivitas kalian. Apakah aktivitas saya double dari sebelum-sebelumnya? Gitu. Punya kendala apa? Konsultasikan ke leader kalian. Saya yakin kalian di sini minimal punya satu guardian angelnya kalian kok. Ya kan? Yang always care about you. Ya, yang akan memberikan waktunya mereka hanya kepada kalian. Only if you ask. Only hanya kalau kalian minta. Ya, your guardian angel bukan dukun yang bisa meramal. Ya kan? Kalau kalian nggak minta, ya dianggap kalian tidak butuh. Tapi kalau kalian minta, saya yakin 100% pasti kalian dibantu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, sekian dari saya. Thank you, saya kembalikan ke Anas. Thank you, Jos. Berikan tepuk tangan sekali lagi teman-teman untuk Jos, teman kita. Thank you untuk sharingnya. Nah, teman-teman, hari Sabtu depan kita akan meneruskan kembali kelas tanggal 26 November, yaitu Core Development Program yang akan dibawakan oleh Pak Martinusian yang berjudul Financial Transformation. Jadi teman-teman, Sabtu depan sama jam 9. Oh, tadi aku dikasih tahu Hati, sorry, ganti ya. Oh, ini benar? Ini yang benar, ini yang jam 9 pagi yang Pak Martin, ini di sini. Lalu kita juga ini di judulnya jadi ganti ya Bu ya? Ini apa ya? Oke. Oke, judulnya diganti. Sorry teman-teman. Jadi judulnya adalah Persuasive Handling in Recruiting. Hari Sabtu jam 9 sampai 10.30.
offsite ya. Jadi teman-teman kita sudah nggak online lagi, semua teman-teman bisa mengajak semua agennya, calon AAD-nya, bahkan yang akan jadi AD harus hadir di tempat ini. Oke, kalau begitu ada pengumuman lain dari MRT? Tidak ada. Jadi teman-teman kita akan mulai 10.30 on time. Di sini Great Saturday pembicaranya adalah Ibu Tresiana. Oke, sekarang teman-teman silakan break. Sebelumnya saya akan tutup dulu dengan doa. Nanti teman-teman mohon jam 10.30 sudah sampai lagi di sini ya. Mari teman-teman kita bangkit berdiri dan kita tutup acara pagi dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas acara pagi hari ini yang telah kami bisa dengarkan dari speaker kami, Ko Jos. Terima kasih Tuhan, semoga terus menjadi berkat dan semua ilmu yang kami dapatkan pada pagi hari ini dapat kami aplikasikan untuk perjalanan kami menuju menyelesaikan final sprint ini sampai Desember akhir tahun. Terima kasih Tuhan, semua kami serahkan hanya ke dalam nama-Mu. Amin. Oke, thank you teman-teman. See you at 10:30. Just can't make a sound. Tell me that you need me, then you go and cut me down. Away. Tell me that you're sorry, think I turn around. Acaranya dari tim panitia semuanya dari pertama sampai akhir berlangsung dengan luar biasa. Hari yang sangat luar biasa, setiap tahun kita penuh dengan orang-orang baru, leader-leader baru, dan ini merupakan satu sistem yang sangat luar biasa oleh MRT. Semoga kedepannya Indonesia makin jaya dan makin maju.